Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap para kiai, para alim ulama, para asatidz dan juga kepada rekan-rekan semua dari pengurus Ansor Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang saya hormati, dan juga tak lupa kepada semua hadirin dan juga semua pemirsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi sedikitpun atas kehormatan kepada panitia sekalian. Alhamdulillah di malam hari ini pengurus Ansor Kecamatan Buaran bisa mengadakan kembali pengajian rutinan yang sempat terjeda oleh Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah di malam hari ini bisa kembali lagi untuk dimulai. Mari kita bacakan Al-Fatihah sebelum membuka pembacaan kitab yang sudah saya bacakan sebelumnya, yaitu kitab Safinatun Najah, dan juga sedikit dari salahnya, yaitu kitab Kasifatu saja. Semoga dengan banyak Al-Fatihah ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ashabihi wa tabi'in wa tabi'in samidin wa jami' ulama wal awliya ina maka min masyariqil ardi wa maghribiha bariha wa bariha wa naqsullahu sayyidina radhiyallahu ta'ala anhu wa jami'i awliya radhiyallahu majma'in wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa ulama-ulamina rahimahullah wa naqsul ma'arif Syekh Muhammad Nawal Al-Badani wa masyayikh al-wasisin min jami'ah ulama wa jami'i masyayikhina wa abaina wa ummatina. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bab sebelumnya tentang masalah wudu. Faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Faslun utawi iki kuwi fasal suwiji an-niyatu utawi niat. Qasdu syai'i iku nejo suwiji-wiji muqtarinan hale barengi sapa wong bifilihi kelawan agawe syai. Wa mahaluha lan utawi panggonan niat al-qalbu iku ati, wa talaffudulan utawi nglafatake biha kelawan niat sunnatun iku sunnah. Wa waqtuha lan utawi waktune mau niat inda ghasri awwali juz'in minal wajhi iku ing dalem nalikane basuh kawitane sebagian minal wajhi saking wajah. Minal wajhi saking wajah. Wa tartibu alla yataqaddama. Wa tartibu lan utawi aran tertib alla yuqaddima iku yento ora disiki sapa wong udwan ing anggota ala udwin ing atase anggota kang meneh. Ala udwin ing atase anggota kang meneh. Pasal ini masih menerangkan dalam masalah wudu, dan sebelumnya sudah saya paparkan tentang masalah rukun-rukun wudu. Di antaranya yang pertama adalah niat. Lah, niat ini oleh al-mu'alif diberi fasal sendiri masalah niat. Apa pengertian niat? Niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat itu adalah sesuatu yang disertakan ataupun sesuatu yang dikerjakan menyertai dengan perkara tersebut. Artinya ketika seseorang itu melakukan sesuatu
kemudian orang tersebut membarengi dalam hatinya perkara-perkara, yaitu perkara niat itu, ini yang dikatakan dengan niat. Kemudian wa mahalluha al-qalbu, dan tempat dari niat itu adalah hati. Wa talaffuz biha sunnatun, melafadzkan niat itu adalah sunnah hukumnya. Jadi dalam sebuah ibadah, apapun ibadah yang dibutuhkan adanya niat, semisal seperti sholat, kemudian juga wudhu, ini harus dikerentekan dalam hati ketika seseorang tersebut mengawali ibadah tersebut. Kalau wudhu berarti ketika permulaan wudhu, maka dia harus mengerentekan niat wudhu dalam hati. Ini yang dikatakan dengan niat, sebab antara pekerjaan atau yang sesuatu yang dilakukan ini dalam hatinya mengerentekan ataupun bersamaan, ini baru dikatakan niat. Nanti pemahamannya, kalau toh dia itu melakukan permulaan ibadah tapi dalam hatinya itu belum ada kerentekan niat, ya belum niat. Ataupun ada orang yang melakukan ibadah tapi kok setelah melakukan permulaan ibadah baru mengerentekan dalam hati, ini namanya bukan niat. Sebab niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, dia melakukan sesuatu membarengkan dengan apa yang ada dalam hati yang dengan tujuan tersebut, maka ini dikatakan sebagai niat. Kemudian niat itu dalam lisan itu hukumnya sunnah. Misal dalam wudhu, nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghar. Ini pengelafatan seperti ini adalah sunnah. Maka kalau tahu sunnah, bagi orang yang wudhu, umpama ada pengelafatan dalam lisan, tapi dalam hatinya ketika wudhu biur yang ngono pertama basuhan dalam hatinya kosong, ini nih ibadah wudhunya tidak sah, sebab dia melakukan kesunahan dalam pengelafatan, tapi dalam hatinya dia tidak melakukan niat. Bon. Kemudian waktu niat itu di mana? Waktu niat adalah indal husni awali juz'in minal wajhi. Dalam wudhu adalah di permulaan pembasuhan pertama dari rukun wudhu, yaitu sebagian dari wajah. Ini yang pertama seperti itu. Kemudian al-mu'allif menyinggung tentang masalah tertib. Apa pengertian tertib? Yaitu alla yuqaddima udwan ala udwin, yaitu tidak mendahulukan anggota satu yang sudah ditentukan dari anggota yang lain yang belum ditentukan. Ini namanya tertib. Kalau toh tidak tertib berarti mendahulukan sesuatu yang belum ditentukan, malah yang ditentukan belum dikerjakan. Ini namanya tidak tertib. Dari sini yang bisa saya pahami, penting yang harus kita ketahui tentang niat. Sebab dalam syarahnya itu dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu ay haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Fa in tarakha al-fi'lu andalikal qasdi sumya dalikal qasdu azman la niyatan. Apabila ada seseorang menunda-nunda dari pekerjaannya atau dari melakukan sesuatu dari tujuan tersebut, maka ini dikatakan namanya azm, bukan namanya niat. Saya sudah singgung tadi, yang namanya harus bersamaan. Kalau umpamanya kok ada orang, saya mau membasuh wudhu, ini dalam hati kerentek seperti itu, tapi belum membasuh sama sekali bagian dari anggota wudhu yang pertama itu. Ini namanya bukan niat, namanya azman. Kalau contoh yang mudah, azmun itu semisal ada orang mau makan, aku harap makan mengko, aku pak mangan mengko, ini berarti antara makan dengan apa yang ada dalam pikiran dia dan dalam hatinya ini tidak bersamaan. Itu namanya azman. Ini mudah untuk membedakan antara niat dan azman. Yang penting dalam ibadah wudhu adalah niat, berarti harus bersamaan antara ibadah dengan apa? Dengan qasdu yang ada dalam hati itu. Kemudian tempatnya niat itu adalah al-qalbu, hati. Nah, ini kenapa dikatakan hati? Wasumya al-qalbu qalban litaqallubihi fil umuri. Kenapa dalam hati itu
dikatakan kolbun. Kolbun itu bahasa Arab. Kolbun kenapa? Karena molak malik itu cara Jawane. Karena silih bergantinya ataupun bolak-baliknya perkara yang ada dalam pikiran tersebut. Jadi dalam hati itu bolak-balik, kadang pengen A, kadang pengen B, kadang pengen C, kadang pengen D, dan seterusnya, bolak-balik. Contohnya ada orang ditawani masalah jodoh, kamu mau si A, kamu mau si B, oh saya mau A. Nah setelah di rumah dipikirkan, oh pengen B. Kemudian besoknya A mau A lagi, mau B lagi, bolak-balik, akhirnya tidak lakon-lakon, nggak nikah. Nah ini namanya kolban. Kolban itu sesuatu yang bolak-balik ataupun sesuatu yang tidak menentu. Nah ini panggonannya adalah hati, sehingga hati dibahasa Arabkan menggunakan kata al-maqul. Yang seterusnya adalah waktunya niat. Seperti tadi saya ungkapkan bahwa waktu niat itu inda wasli awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh permulaan bagian dari wajah. Karena dalam wudu itu rukun yang pertama itu adalah wajah, yang dibasuh adalah wajah. Nah dibasuh dalam wajah ini tidak harus semuanya. Artinya ketika sebagian wajah itu sudah ada yang terbasuh, dan di situ seorang mutawaddi ataupun orang yang wudu itu sudah mengertakan niat, ini sudah cukup. Tidak harus ketika biur roto kabeh nembe niat. Misal ada air di dalam genggaman begini ya, dalam tangan. Kemudian nawaitul wudu'a, biur sedikit belum rata, ini dalam hati sudah meniatkan wudu, ini sudah dianggap sah. Dan itu justru malah yang diinginkan al-mu'allif seperti itu, membagikan juz yang pertama itu sudah mulai wudu. Lah kalau umpama ada seseorang wudu biur misal merata tapi kok hatinya masih kosong, berarti basuhan ini belum dianggap meskipun rata. Karena apa? Basuhan tadi ini senajan itu roto, belum ada niat. Berarti bagaimana? Dia harus membasuh yang kedua kali, dan kedua kalinya ini harus disertai dengan apa? Oh ya. Nah ini dawuhnya al-mu'allif wa mimma yuktabaru qarnun niyati bihi ma yajibu ghusluhu min syu'urihi walau syi'ra al-mustarsilah la ma yundabu ghusluhu kabatini lihyati kasifatin kabatini lihatin kasifatin. Yang dianggap dalam membasuh niat yang sudah dianggap sebuah hal kewajiban ini adalah membasuh dari hal-hal yang wajib dibasuh, dari hal-hal yang wajib dibasuh ketika wudu, bukan sesuatu yang disunahkan. Ini maksudnya begini, dalam wajah itu ada yang wajib dibasuh dan ada yang disunahkan ya. Yang wajib dibasuh ya seperti lagi kulit dari pipi ataupun rambut dari alis ataupun kumis dari bagi seorang laki-laki. Ini ketika sudah tersentuh ini sudah cukup dia dalam menggontakan niat. Tapi umpama kok ada seorang yang jenggotnya itu tebal, ini kan disunahkan dalam wudu untuk disela-sela nih, tidak hukumnya wajib. Yang tebal tapi kalau yang tidak tebal kan hukumnya wajib. Nah ini semisal tebal sekali, kemudian di situ dia membasuh sambil menyela-nyelani seperti ini. Ini kan menyelanya hukumnya sunnah. Maka kalau toh dalam orang tersebut kok niatnya itu ketika membasuh di bagian yang seharusnya itu disunahkan dalam wudu, baru kok dia itu niat di situ, ini tidak cukup. Jadi yang cukup adalah sesuatu yang dibasuh ketika wajibnya. Jadi, apakah itu dari pinggir kanan, apakah itu dari pinggir kiri, bebas. Yang penting pokoknya basuh-basuhan yang di situ adalah dihukumi wajib. Ini dahulunya syarih seperti itu. Kemudian dalam wudu ataupun dalam niat ini ada sesuatu yang perlu dibacakan.
Dalam niat itu ada syarat-syaratnya. Wasyartuha islamun nawi. Syarat dalam niat itu yang pertama adalah islamun nawi, seseorang yang niat adalah orang muslim. Wa tamyizuhu, dan seorang yang sudah mumayyiz. Wa ilmuhu bil manwi, dan orang yang mengetahui apa yang dia niati. Kemudian wa adamu ityanihi bima yunafiha, dan dia dalam niat ini tidak boleh mendatangkan sesuatu yang melawani ataupun yang berlawanan dari qasdu niatnya. Kemudian juga mu'allata antakuna mu'allaqatan fa in qala insyaallah taala ya fa in qasa ta'liq aw atlaqa lam tasihha. Kemudian tidak ada ketergantungan. Dalam niat itu tidak ada ketergantungan. Jika seorang niat itu kok diucapkan insya Allah, nah, ini dengan hati, dengan harapan itu kok ada ta'liq dengan Allah Ta'ala, maka justru niatnya itu hukumnya tidak sah. Di dalam niat wudu itu harus orang Islamul manwi, Islamul nawi, orang yang melakukan harus Islam. Orang kok kafir wudu, nah ini kan belum Islam, sah apa tidak? Berarti kalau dari teks ini tidak sah. Sebabnya dia tidak termasuk dari syarat orang yang niat. Kemudian harus tahu apa yang diniati. Niatnya wudu juga harus takyin kepada wudu, bahasa yang lainnya adalah takyin, ataupun takyin toharoh, niat wudu supaya suci. Kemudian tidak usah ditaklek kepada hal-hal yang lain. Semisal nawaitul wudu alirafil hadasil asghari la ta'ala niatisun kula wudu krono ngilangake hadas cilik insyaallah lillahi ta'ala. Ada kata-kata insyaallah ini kan berarti kan ada taklek kepada Allah Ta'ala. Hal seperti semacam ini justru malah tidak sah. Jadi nggak usah ditaklek seperti itu, cukup seperti yang biasa dilantunkan ataupun yang sudah dibiasakan ini yang sah seperti itu. Kemudian kalau tujuannya tabaruk bagaimana? Ya, misal maca nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari insyaallah. Kata-kata Allah ini tujuannya untuk mengalap barokah. Ini hukumnya sah. Jadi yang tidak sah itu jika itu hukum ketergantungan kepada Allah Ta'ala dengan kata-kata insyaallah. Seperti orang janji, ya kapan aku renggamu? Ya insyaallah besok aku insyaallah harap renggamu. Ini namanya ta'alek. Ta'alek menggantungkan sesuatu atas izinnya Allah. Nah, hal seperti ini nggak usah dimasukkan dalam masalah wudhu ataupun niat-niat yang lain. Niat wudhu insya Allah Ta'ala. Mau wudhu itu sehingga suci, ujaran diberikan kata-kata insya Allah, ini justru malah hukumnya tidak sah. Kemudian kenapa dalam wudhu itu kok harus ada niat? Ataupun juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya, misal mandi juga harus ada niat. Ini penting diketahui, sebab dalam ibadah itu ada kebiasaan-kebiasaan manusia yang sudah lumrah, tapi bukan termasuk ibadah. Misal raup, cara Jawa nih, atau cuci muka. Cuci muka ini kan sudah biasa dilakukan oleh manusia. Kita sering cuci muka, apa jenenge raup, kemudian kadang mandi dan lain-lain. Ini kan pengadatan manusia. Nah, supaya pengadatan ini ada perbedaan antara pengadatan dengan ibadah dan wudhu ini adalah ibadah, maka fungsi dari niat ini adalah supaya membedakan antara adat ataupun kebiasaan dengan ibadah. Ini dawuhnya al-mu'allif niki ya. Wal maksud biha tamyizul ibadah anil adat. Maksud dari niat itu adalah membedakan ibadah dengan adat. Kata misil julusil i'tikaf an julusil istirahat, seperti membedakannya duduk saat i'tikaf daripada duduk ketika dia leren ataupun istirahat. Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan itu ya biasa kita lakukan. Lungguh yang dipelungguh, tapi kan ini adalah jadi ibadah. Tapi ketika lungguhnya itu di masjid dan di niat i'tikaf menjadi ibadah. Sama dengan orang raup cuci muka, cuci muka supaya apa? Terhindar dari corona. Karena supaya dia itu bersih, supaya dia itu terhindar dari kuman. Ini kan kebiasaan seperti itu. Tapi biar ini menjadi ibadah, ya berarti dia harus niat. Ketika cuci muka, dia diniati dengan ibadah. Lalu di
teruskan dengan rukun-rukun yang lainnya sampai selesai. Ini madzhab Syafi'i. Sehingga kita kenapa kok dalam ibadah atau sadariannya litamyizi anil ada, supaya pembeda antara ibadah dengan adat. Mandi itu sudah biasa, setiap hari mandi, 1 pagi, 2 siang, 3 sore, 4 malam, sehingga dinatis terus. Ini biasa saja, sudah biasa mandi. Nah, minimal 2 kali 1 hari, 1 malam. Nah, supaya biar mendapatkan pahala, ya diniati. Mandinya supaya apa? Mau bersih, biar bersih. Mandinya mau Jumatan, mandinya menghilangkan hadas besar. Ini semuanya menjadi ibadah. Berarti fungsi dari niat itu adalah tamyizil ibadah anil ada, untuk biasa membedakan antara ibadah yang bernilai pahala atas kebiasaan yang tidak bernilai pahala. Itu saja di hari ini yang bisa saya ungkapkan tentang masalah niat. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, ya terima kasih. Mungkin bisa disambung di lain kali. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.